Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar hari ini adik-adik? Ya, semuanya dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Nah, untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doanya ya. Amin. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini itu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya untuk adik-adik sekalian, tolong diperhatikan kerapian tempat duduknya ya. Yang di belakang itu menyesuaikan dengan yang di depan, kemudian itu yang di samping kiri menyesuaikan dengan yang samping kanan. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen. Nah, kira-kira pada hari ini siapa yang tidak hadir? Untuk ketua kelas, kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, berarti hari ini semuanya hadir ya, lengkap 30 orang. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai gaya. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat apa itu gaya? Nah, benar sekali. Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nah, materi pada hari ini memiliki kaitannya dengan gaya tersebut. Karena pada hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, dan pembelajaran 2 tentang gaya gesek. Nah, kira-kira di sini ada yang pernah mendorong meja? Ya, jadi semuanya pernah ya mendorong meja. Kemudian Ibu mau bertanya, kira-kira siapa yang tahu apa tujuan dan manfaat dari mendorong meja tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, manfaat dan tujuan mendorong meja tersebut untuk memindahkan meja dari posisi awal ke posisi yang diinginkan. Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi. Jika ada 3 kendaraan, nah kendaraan yang pertama itu melewati aspal, kemudian kendaraan yang kedua itu melewati bebatuan, dan kendaraan ketiga itu melewati lumpur. Nah, Ibu mau bertanya, kira-kira di antara 3 kendaraan ini, mana kendaraan yang akan sampai terlebih dahulu? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Jadi, kendaraan yang akan sampai terlebih dahulu yaitu kendaraan yang melewati aspal. Nah, kira-kira di sini ada yang bisa menjelaskan apa yang menyebabkan kendaraan tersebut bisa sampai terlebih dahulu? Ada yang bisa jelaskan? Ya, jadi adik-adik, pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu gaya gesek. Nah, gaya gesek merupakan gaya yang timbul karena ada gesekan dari kedua benda. Nah, gaya gesek ini memiliki prinsip di mana semakin kasar permukaan benda, maka gaya geseknya semakin besar. Jadi, benda juga akan memiliki hambatan yang semakin besar. Nah, begitupun sebaliknya. Jika permukaan benda semakin licin atau semakin halus, maka gaya geseknya semakin kecil. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mobil tadi itu lebih cepat sampai pada tujuan. Karena gaya geseknya kecil, permukaan bendanya halus. Itu dia adik-adik. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan gambar atau contoh dari gaya gesek. Nah, gambar yang pertama yakni gaya gesek antara rem dan pelek sepeda. Kemudian gambar yang kedua yakni gaya gesek antara penghapus dengan kertas. Kemudian gambar yang ketiga yakni gaya gesek antara roda kereta dengan rel kereta api. Kemudian gambar yang keempat ini merupakan gaya gesek antara amplas dengan kayu. Kemudian gambar yang kelima
Nah, gambar yang kelima ini merupakan gaya gesek antara ban sepeda motor dengan aspal. Kemudian gambar yang keenam. Nah, gambar yang keenam ini merupakan gaya gesek antara lantai dengan seseorang yang sedang berjalan. Kemudian gambar yang ketujuh. Nah, gambar yang ketujuh ini merupakan gaya gesek antara kedua telapak tangan. Nah, kemudian gambar yang terakhir. Nah, gambar yang terakhir ini merupakan gaya gesek antara meja yang didorong dengan lantai. Nah, setelah adik-adik tahu apa pengertian dari gaya gesek dan contoh dari gaya gesek, di sini ibu mau bertanya, siapa yang tahu manfaat dari gaya gesek ini? Ada yang tahu? Ya, jadi manfaat dari gaya gesek yang pertama adalah membantu benda bergerak tanpa tergelincir, kemudian yang kedua menghentikan benda, kemudian yang ketiga menghasilkan panas, kemudian yang keempat mengikis benda, kemudian yang kelima yakni mencegah benda agar tidak bergeser. Itu dia teman-teman manfaat dari gaya gesek. Nah, setelah teman-teman paham apa itu pengertian gaya gesek, kemudian contoh dari gaya gesek, dan manfaat dari gaya gesek, nah di sini kita akan melakukan kegiatan atau percobaan tentang gaya gesek. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 orang. Nah, sebelum teman-teman melakukan percobaan, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa petunjuk yang akan kalian lakukan pada kegiatan sebentar nanti, pada percobaan sebentar nanti. Nah, yang pertama tentunya kalian harus mempersiapkan alat dan bahan. Kemudian dalam melakukan percobaan, itu bergantian antar kelompok. Jadi, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, hingga seterusnya. Kemudian dalam percobaan itu, kalian harus menyimak dengan sebaiknya dan hasil pengamatan kalian itu dicatat dalam tabel pengamatan yang sudah Ibu bagikan pada LKPD tadi. Nah, kemudian tindak lanjut dari itu, hasil pengamatan yang telah kalian catat itu akan kalian diskusikan di dalam kelas dan akan kalian paparkan di depan kelas. Nah, untuk teman-teman yang menyimak itu diberi kesempatan untuk menanggapi. Paham ya? Yang pertama harus kalian siapkan adalah alat tulis. Nah, alat tulis ini kalian gunakan untuk mencatat hasil pengamatan pada kegiatan nanti. Kemudian, kalian juga harus menyediakan 2 buah kelereng. Nah, masing-masing kelompok itu harus menyediakan 2 buah kelereng. Kemudian, kalian harus menyediakan 1 lembar kertas. Nah, 1 lembar kertas ini nantinya akan kalian gunakan untuk pada kegiatan nanti untuk membungkus 1 kelereng. Itu dia teman-teman alat dan bahan yang harus kalian persiapkan. Nah, langsung saja kita masuk pada percobaan atau pada kegiatan tentang gaya gesek ini. Jadi adik-adik, pada percobaan ini kita menggelindingkan 1 buah kelereng di atas ubin atau lantai, kemudian menggelindingkan 1 buah kelereng di atas tanah atau pasir. Nah, dari percobaan tadi, kita bisa melihat bukan perbedaan laju kecepatan dari kedua kelereng tersebut. Kemudian adik-adik, pada percobaan kedua ini, kita akan menggelindingkan kelereng yang dilapisi kertas, kemudian menggelindingkan kelereng tanpa kertas di atas ubin yang sama. Dari percobaan tadi, kita bisa melihat perbedaan laju kecepatan dari kedua kelereng tersebut, bukan? Nah, setelah melakukan percobaan, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan atau percobaan yang sudah kita lakukan mengenai 2 kelereng tadi pada percobaan yang pertama dan pada percobaan yang kedua? Ada yang bisa? Nah, kesimpulannya adalah besar dan kecilnya gaya gesek pada suatu benda itu tergantung pada permukaan benda itu sendiri. Kemudian, kita bisa memperkecil dan memperbesar gaya gesek yaitu dengan mengubah permukaan benda tersebut. Nah, itu dia kesimpulan pada kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Nah, Ibu berharap kalian sudah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk menilai seberapa
pemahaman yang telah kalian dapatkan pada hari ini, silahkan kalian kerjakan evaluasi yang akan Ibu bagikan sebentar. Dan jika telah selesai, tolong dikumpulkan ya. Nah, itu dia adik-adik pembahasan kita pada kali ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu. Kira-kira pembelajaran pada hari ini menyenangkan tidak? Ya, menyenangkan ya. Kemudian, kira-kira ada yang bisa menangkap tentang apa yang kita pelajari pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, jadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai apa itu gaya gesek, kemudian mengenai contoh-contoh dari gaya gesek, kemudian mengenai manfaat dari gaya gesek, kemudian usaha untuk memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa ya. Nah, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Amin. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.